Jadi kali ini kami akan mewawancarai yaitu mahasiswa Islam yang berada di Muslim Negeri Medan. Hai teman-teman, kami sudah bersama kakak ini. Sudah pernah kakak Nabila. Nama kakak ini adalah Nabila. Oke. Jadi kak, apa yang kakak pahami tentang masjid ini kak? Ini terdapat miniatur Masjid Al-Jami. Masjid ini didirikan di Kecamatan Tanjung Pura Langkat. Masjid ini dulunya didirikan pada masa pemerintahan Tengku Sultan Abdul Aziz bin Tengku Sultan Abdul Al-Khalidi Al-Muazzam Shah. Tengku Sultan Abdul Aziz yang berkuasa pada tahun 1987 sampai dengan 1927. Oh, cuma itu ya kak? Iya. Terima kasih banyak ya kak Nabila. Teman-teman, jadi karena penjelasan kakak itu kurang jelas, jadi kami akan menambahi penjelasannya dari gambar tersebut. Ayo ikut kita lihat gambarnya. Nah, ini dia gambarnya. Masa Islam, sejumlah bukti tertulis maupun arkeologis adalah bahan acuan bagi kehadiran Islam di Nusantara. Walaupun bukti kehadiran Islam tertua di Nusantara terwakilkan oleh satu nisan bertarik 457 Hijrah atau 1082 Masehi dari Liran Gresik, dari makam seorang muslimah bernama Fatimah binti Maimun. Namun, sejumlah pakar sejarah yakni bahwa Islam hadir di Nusantara sejak awal berkembangnya Islam di tanah airnya ada semenjung Arab. Hal itu didasarkan pada penyebutan kafur dalam Al-Quran yang dituturkan oleh Allah SWT kepada Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi. Kata benda kafur dalam Al-Quran tersebut tidak lain dan tidak bukan jelas merujuk pada nama komoditi dari tanah Sumatera yaitu kamber yang dikenal juga sebagai kapur barus. Penyebutan kata kapur barus di belakang kata kapur merujuk pada nama suatu bandar di pantai barat Sumatera yang telah disebut-sebut dalam sumber-sumber Yunani Romawi pada abad ke-1 Masehi. Bukti nyata kehadiran Islam di Barus adalah keberadaan sejumlah makam kuno yang meskipun tidak berasal dari tarik ke-7 Masehi, namun jelas membuktikan kehadiran Islam di Nusantara setidaknya sejak abad ke-11 Masehi. Baru pada abad ke-13, suatu entitas politik Islam tampil dalam sejarah Nusantara. Kerajaan Samapasa adalah kekuatan yang mewakili Islam Nusantara baik dalam bidang politik maupun perdagangan di kawasan ini. Berpangkal dari kerajaan Hilla, siar Islam meluas seiring meluasnya jaringan niaga kaum muslim yang berdagang di Nusantara. Sejak akhir abad 13 Masehi itulah semakin banyak jejak kehadiran Islam Nusantara, mulai dari tempat-tempat di pesisir yang menjadi bandar niaga hingga ke pedalaman yang menjadi pusat kerajaan, mulai Aru atau di pantai timur Sumatera Utara, hingga Maluku atau dari Sriwijaya hingga Majapahit. Seiring memudarnya kerajaan-kerajaan Indo-Buddha, pemegang hegemoni di Nusantara, muncullah sejumlah kerajaan-kerajaan baru yang beridentitas pada dunia maritim dan aktivitas niaga seperti Malaka, Aceh, dan Demak. Kerajaan-kerajaan Islam inilah yang kemudian menjadi penggerak makin tersebarnya